Kenapa sih yang udah ada digusur, bangun aja yang baru? Polisi aja pada ngomong kayak gitu. Jadi pertama kali Bapak sekolah tahun berapa, Pak? Tahunnya apa itu ya tahunnya lupa saya ini. Sekolahan itu 3 kelas itu saya ingat bapak tuh dipinjemin ke Cina ini tuan tanah. Dipinjemin jadi kelas 4 kelas 1 kelas 2 kelas 3 pas kuliah 6 ke di situ. Yang sekarang jadi Margo City itu ya. Yang jadi Margo City. Bapak pertama kali sekolah itu tahunnya 60 apa 58 itu lupa bapak tuh. Sudah ada sekolah itu ya? Udah ada, sekolah udah ada itu. 3 kelas doang itu kayak kandang ayam. Dari bilik. Bawahnya dicat hitam itu ininya lubang anginnya dari kawat-kawat yang jarang-jarang tuh. Kawat kandang ayam itu. Iya, ram-raman gitu ya. Dipinjemin di situ. Dulu kan jalan ini kan banyak pun kenari gede-gede. Nah dulu tuan tanah itu depannya kan ada rawa tuh. Nah rawa terus dari rawa ke sini pintu gerbangnya di sini nih yang banyak pasir-pasir tuh. Dari depan masuk ke istana tuan tanah ke situ. Itu dulu nama sekolahnya apa sih, Pak? SD aja, sekolah dasar aja. Bukan SRI gitu ya? Enggak, SD aja dulu. SD ya? Belum ada SD 01 Pondok Cina itu namanya? Enggak ada 01 Pondok Cina. Itu 3 kelas udah guru saya Kak Maja, Mawardi, Pak Andik tuh, Pak Wahab, orang-orang sini, Pak Salim. Nah dulu itu sekolahan kemari itu tanahnya Mawardi, tahu saya. Itu Dari sekolahan ke bawah tuh sampai ke kali gitu. Itu garapannya Mawardi tuh. Itu sekolah itu kalau bisa dikatakan berdiri di tanah wakaf atau tanah Pemda sih, Pak? Saya ya, wakaf atau enggak tuh saya nggak tahu dah tuh. Itu tahunya udah ada sekolahannya di situ. Ada sekolah. Ada sekolah yang bangun siapa kayak nggak tahu dulu 3 kelas tuh. Nah kemudian dulu di situ ada balai desa. Balai desa. Ya balai desa bongkar dipindahin ke seberang sana tuh. Mau ke stasiun Pondok Cina, seberang kali tuh dulu balai desa pindah ke situ. Nah, ini saya ingat nih. Saya kan ya umur saya kan udah 82 tahun sekarang ya. Saya udah 82 tahun, saya kira umur saya ini pada meninggal udah. Iya. Tahun 55 aja tuh lagi ngindirin masjid sini nih tahun 55 yang zaman Kartosuwiryo tuh. Iya. Jadi di sekolahan dipinjemin ke sini. Nah, yang masjid Cina inilah orang kaya tuan tanah ini anak-anaknya pinjemin sekolah, jadi sekolah dari terus sampai ke situ sekolah. Nah lama itu sekolahan entah bagaimana dia mau pakai atau mau dia isiin sama anak-anaknya bagaimana. Sekolahan disuruh pindah lagi ke sini, tapi pindahnya itu dibikinin dulu sama dia. Sekolah yang 3 kelas itu biar dia tembangin pun kenari gede-gede itu. Bikin balok, dibikin sekolahan itu 6 kelas. Dibagusin lagi. Bagus. Kayak yang sekarang ini. Yang bangun si Cina ini. Siapa itu, Pak? Ya anak-anaknya kita udah kena Kliong Kapitan udah pada batik. Ada Baer juga, saya ingat Baer sih. Anak-anaknya itu udah meninggal juga. Nyonya udah meninggal juga. Tuh kuburannya di situ tuh. Kan kuburan ada tuh. Singa-singanya ada tuh. Udah ke kuburannya belum? Belum. Kliong Kapitan loh. Jadi di sekolahan karena dia mau dipinjemin mau ditempatin sama dia rupanya
mau diurusin gedungnya. Akhirnya dia bikin sekolah di situ 6 kelas, kelas 3 sampai kelas 6 dibikin di situ. Sama si Cina ini dimodalin besar sekarang ini. Sekolahan itu. Tapi tanah itu memang bukan Pemda Pak ya? Atau milik Pemda atau yang tadi bisa dikatakan? Saya juga bingung kok kalau dikata Pemda itu asal usulnya juga nggak ngerti. Itu ada anaknya Mawardi, Holik, nama Jolik tuh, seberang sana Jolik. Dia juga mengatakan itu tanah warisan bapaknya. Diwakafkan. Katanya, kata Haji Holik ini. Tapi saya percaya sebab dari sekolah yang 3 kelas ke bawahnya sampai ke kali sini, Pak Anding itu bapaknya Haji Holik itu. Mawardi namanya guru saya. Guru sekolah saya. Guru sekolah saya kan Mawardi, Pak Wahab, Atmaja. Guru-guru saya dulu di situ. Termasuk yang punya tanah itu Pak Mawardi itu ya. Mawardi itu rumahnya di seberang jalan raya itu. Ini sekolahan, jalan raya seberangnya kan fotokopi itu. Nah itu ada masjid, nah itu rumahnya di situ Pak Mawardi itu. Pak tapi Bapak pernah dengar juga mungkin ada sempat terjadi sengketa ini berapa kali sih Pak? Pernah ada mau direlokasi juga tahun berapa lagi sih Pak? Tahun pertamanya berapa? Tahun berapa masih ingat Bapak? Oh, saya dengar dulu katanya mau dibikin ini. Saya dengar doang ya. Katanya mau dibikin ini, mau dibikin itu, mau bikin sekarang saya dengar lagi kemarin dari mesinnya. Mau dibikin sekolahan. Sekolahan. Katanya ada gambarnya sebelahnya kantor PKS katanya. Kan udah politik itu jadinya. Katanya, kata si Mas ini nih yang dagang warung ini. Ada gambarnya paling katanya, itu gambar masjidnya. Sebelahnya kantor PKS katanya, apa benar apa enggak gitu. Kalau saya belum lihat ya enggak. Oh jadi mau dibangun masjid Pak ya? Katanya. Tapi Bapak sendiri sebagai sesepuh dan juga yang pernah mengenyam pendidikan di sana, setuju nggak Pak kalau itu didirikan masjid ataupun direlokasi, baiknya seperti apa? Kalau menurut saya, ini pemerintah daerah ini harusnya dia berpikir sehat gitu loh. Karena anak sekolah di sini kan bukan sedikit, ratusannya nggak. Guru-gurunya udah dengar dipindah-pindahin, anaknya nggak telantarin, sekolahannya katanya mau dibongkar. Ya kalau Anda mau bongkar sekolahan, kalau menurut saya silahkan aja. Tapi sekolah yang dibongkar buat masjid ini anak-anak harus dipikirin dulu. Ya kan? Ini anak murid 200 atau 300 orang. Jangan dibuang sana buang sini anak-anak ini. Generasi penerus kita ya enggak? Ya anak-anak dibuang sono buang sini. Harusnya kan dia itu dibongkar nih buat masjid katanya. Ya kan, kecuali masjid memang nggak ada dah. Di seberangnya masjid gede, ya nggak? Seberang sekolah, seberang masjid gede, ya nggak? Banyak masjid. Ini masjid sekolah banyak. Itu masjid juga banyak. Kalau dia mau bikin masjid, bagi saya nggak keberatan kita buat ibadah. Tapi siapkan dulu anak-anak ini yang lagi sekolah, dibikinin dulu sekolahannya. Bikinin lu di sini sekolah nih kadang ini gua mau pakai gitu loh. Ya nggak kira-kira ada solusi yang baik dulu Pak ya. Nah jadi jangan dateng nih ibu-ibu emak-emak pada tidur di situ ya nggak. Anak pada sekolah kan konyol ya. Emak-emak pada tidur situ karena anaknya kesian anaknya pada telantar. Sama juga ayam nggak punya induk, iya nggak. Mereka ini kan selama ini 1 bulan kurang lebih Pak ya, hampir ini diajar dengan relawan. Nah Bapak sendiri melihatnya ini gimana sih Pak? Miris atau gimana? Selama 1 bulan ini kan mereka diajar oleh para relawan ya. Dari universitas, beberapa universitas yang mengajar murid-murid di sana. Jadi guru-gurunya nggak ada nih. Iya guru-gurunya. Orang guru-gurunya dipindah-pindahin sama dia. Dia licik, gurunya dipindah-pindahin dulu biar gak ada punya guru tuh anak murid. Saya dengar kepala sekolahnya pindahin ke sono. Nah, itu jadi di sekolah nggak ada gurunya ya nggak?
orang atasannya dia mah pede kan bisa aja, lu pindah sono pindah sini. Tapi dia pikirin gak tuh anak-anak itu, harus dipikirin dulu dong. Sekarang lu sekolah nih, kata nih orang kita sebagai orang tua ya, nih gue bikinin sekolahan nih, penggantinya nih lu sekolah di sini nih, ini sekolahan mau dibongkar, mau dibikin masjid, gitu dong harusnya. Jangan bocah dioper lempar sono, cucu saya dibuang sono, buang sono, di sekolah di mana-mana ya nggak? Dipindah-pindahin, bukan sekolahan satu doang, pindah sekolah sono, pindah sekolah sana. Gitu loh, dipindah-pindahin itu anak. Nah harusnya kan dia pikirin itu anak. Kalau nanti pimpinan kita punya anak, dia merasa anak lu digituin kayak apa ya nggak? Anak kita lagi belajar dibikin susah, ditelantarin, sampai gurunya kagak ada. Cucu saya sekolah di situ. Iya. Pak, katanya juga kan dari pemerintah juga sudah mendapatkan persetujuan dari warga katanya. Bener nggak sih? Atau warga setuju nggak sih? Kalau warga setuju, mana buktinya dia bawa kertas nih, nih kayak Margo nih setuju. Hah? Warga udah setuju, tanda tangan udah setuju. Nah mana buktinya? Ya yang tanda tangan aja belangko kosong aja dibikinin ya nggak? Bah, kayak ini Margo nih bikin tempat buangan kotoran. Warga udah setuju, dulu ada orang bikin inian ke warga-warga. Satu orang, dua orang. Begitu dikasih duit ratusan juta kabur ya nggak? Udah kagak nongol lagi, dia bikin aja udah setuju warga. Artinya memang bisa dikatakan warga sebagian atau yang tinggal anak-anak sekolah di situ tidak setuju Pak, seperti itu ya banyak kan. Kalau menurut saya nih, saya dengar orang itu nggak setuju dengan cara-cara kayak gini. Maunya nih masyarakat nih, termasuk emak-emak murid-murid ini, lu bikinin dulu sekolahan. Itu tanah saya lebar ada 8.000 meter, mau saya jual, bikin aja tuh sekolahan, bayar tuh tanah. Itu tanah saya 8.000 meter, bikin sekolahnya, pindahin ke situ, ya kan? Tanahnya 8.000 meter, beli. Ini orang PMD-nya nggak mau beli, nah ya kan? Maksudnya dia nggak mau beli, yang udah ada aja nih, gua diriin anuan masjid ya nggak? Coba kalau dia berpikir, gua bikin sekolahan di tanah ini nih, gua beli nih. Kemudian udah selesai, anak-anak pindah, bongkar dah buat masjid. Kan bisa kayak gitu, Pemda ada duitnya ya. Iya. Tapi Bapak sedikit menyayangkan nggak Pak dengan kejadian beberapa hari kemarin ini kan? Iya, itu pimpinan kita otaknya itu menurut saya kurang sehat itu. Sejak saya di sini baru di sini nih sendirian, saya di sini nih hutan, hutan, nggak ada rumah ataupun sawah, semuanya kagak ada tuh. Kuburan saya berteman sama ini. Anak-anak saya lahir dulu pakai paraji, nggak ada dokter, nggak ada bidan dulu, pakai minyak tanah, malam-malam bawa barang paraji. Anak saya lahir di sini, nggak ada rumah, saya nggak punya tetangga, cuma saya sendiri di sini. Itu coba bayangin, berteman nama itu kuburan itu. Iya. Ya. Akhirnya pesan yang baiknya seperti apa sih Pak buat Pemda atau mungkin Ya, masukan juga dari warga? Kalau saya menginginkan tuh anak-anak dipikirin, anak sekolah. Ya walaupun ada tempat dipindahin sana, pindahin sini, kan cara begitu nggak bagus ya nggak? Sekarang cucu saya pindahin ke SD sono, yang ini Bogan SD sono, nggak benar itu. Ya kalau saya sih, saran saya, lu bikinin lah. Nah Pemda bikin, berapa bulan bikinin aja sekolahan, beli tanahnya itu.